Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Tahun baru Pak Bambang ya. Ini Pak Bambang ini Ketua Paguyuban Pendekar Merekoco dan juga Dewan Penasihat Kosti Pusat. Pak Bambang, kami ingin tahu 3 hal Pak Bambang. Ya. Apa itu sepeda tua? Terus siapa itu ontelis? Dan bagaimana dengan organisasinya? Nah, pertama dulu Pak Bambang. Apa itu sepeda tua? Kalau menurut saya sepeda tua itu sepeda yang dulu disebut dengan sepeda kuku. Biasanya dikeluarkan pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, dipakai oleh rakyat Indonesia dan sebagian daripada juragan-juragan di Jawa ini khususnya dan seluruh Indonesia dipakai sebagai alat transportasi oleh mereka. Bahkan orang-orang Belanda ada yang memakai sepeda kebu atau sepeda kuno. Itu sepeda tua ya Pak Bambang ya. Nah, bagaimana dengan ontelis? Siapa ini maksud ontelis ini? Ontelis itu sebetulnya istilah yang sekarang ini menjadi familiar bagi kita. Jadi sepeda kuno itu kan istilahnya kan ngontel, Pak. Nah, jadi ngontel. Jadi orang yang ngontel itu disebut ontelis untuk bapak-bapak, tapi untuk ibu-ibu disebut ontelista sekarang ini. Makanya di Mars Kosti yang sekarang ini kan menjadi familiar dan lebih memasyarakat dengan bahasa itu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ontelis, ontelista. Nah, bagaimana dengan keberadaan organisasinya Pak Bambang? Nah, sepeda tua ini dikoordinir melalui Kosti sekarang ini. Itu lahir di Bogor. Waktu itu memang teman-teman banyak yang mengajukan beberapa pendapat berkaitan dengan organisasi ini. Ada yang komunitas sepeda tua, ada komunitas sepeda apalagi lah, pokoknya banyak sekali. Waktu itu bahkan ada yang mengajukan komunitas sepeda angin. Nah, juga ada seperti itu. Akhirnya teman-teman sepakat bahwa organisasi kita ini yang mengorganisir ontelis-ontelista yang naik sepeda tua ini dengan organisasi yang bernama Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI yang sekarang kita kenali. Oke Pak Bambang. Nah, jadi ada itu tadi pengenalan sepeda tua, ontelis, ontelista, dan juga komunitas organisasi komunitasnya. Nah, harapannya di tahun 2022 ini Pak Bambang? Harapan kami di tahun 2022 ya, karena KOSTI ini sudah punya program kerja, jadi mari kita sukseskan, kita laksanakan, kita kerjakan program kerja yang sudah digariskan oleh DPW KOSTI. Semua adalah untuk kebaikan kita semua. Dan harapan saya jangan menjadikan program kerja ini hanya bagus di atas kertas, tetapi realisasinya tidak ada. Dan insya Allah untuk tahun yang akan datang akan lebih baik. Saya sebagai penasihat KOSTI Pusat akan selalu memberikan motivasi kepada rekan-rekan semuanya, khususnya rekan-rekan pengurus DPP agar supaya sukses lebih lancar. Oke, amin. Terima kasih Pak Bambang. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak Bambang. Ya. Apakah ontelis ini harus punya istilahnya sepeda yang mahal? Enggak tahu bagaimana? Oh, kalau menurut saya tidak selalu seperti itu Pak Amadi. Jadi sepanjang dia memakai sepeda tua ya atau sepeda kebo berapapun harganya itu tidak ada masalah, maka dia sudah masuk sebagai ontelis atau ontelista. Nah, yang mahal-mahal itu kan karena ya pengen aja. Zaman dulu ada merek-merek yang terkenal itu sekarang pengen memiliki, dan sudah barang tentu kalau sudah barang lama, kalau sudah kuno ya sekarang ya mahal. Tapi itu bukan merupakan satu ukuran. Oleh karena itu kan semboyannya satu sepeda sejuta saudara. Jadi tidak selalu satu sepeda itu yang mahal. Yang
penting adalah layak dipakai dan dia bentuknya adalah dalam bentuk sepeda tua sesuai nama organisasi kita. Jadi nggak apa-apa Bambang ya, pokoknya hobi ngontel meskipun sepedanya ada yang bilang duduk sepeda, nggak apa-apa ya. Oh, enggak perlu. Oke, enggak. Yang penting ngontelnya. Oke. Nah, ini lagi Pak Bambang, ini organisasi ini kelihatan sudah besar. Lalu tentu di situ timbul ekonomi. Nah, ini sesuatu yang diharapkan atau bisa juga muncul di sana berbagai kepentingan atau bagaimana? Ya sebetulnya kan begini Pak Amati, di Kosti itu sudah ada namanya BUMK. Ya, tapi saya melihatnya BUMK ini Kosti hanya sebagai mediator ini. Jadi Kosti itu kalau ada pihak yang berhasil menjual kaos, misalkan, maka Kosti akan diberi kan. Harapan saya tidak seperti itu. Jadi Kosti ini sebagai shareholder-nya daripada BUMK. Nah, jadi di situ kita kelola seperti perusahaan. Jadi nanti kita buat laporan keuangan, ada neraca rugi labanya, kita evaluasi. Dan sekarang ini kan Pak Jokowi juga ada BUMDes, malah ada kemajuan menjadi badan hukum. Nah, barang tentu ini bisa kita contoh agar supaya BUMK ini dikelola seperti perusahaan, insya Allah bisa lah seluruh Indonesia, apalagi organisasi kita ini banyak anggotanya. Insya Allah laris apapun yang akan dijual. Amin, insya Allah ekonomi tumbuh di dalam paguyuban ini. Nah, satu lagi Pak Bambang, ini organisasi yang membesar, tentu bisa jadi berbagai kepentingan muncul, bahkan nanti bisa saling gesek, saling sikut, saling sikat. Nah, harapan Pak Bambang bagaimana ini? Nah, kalau harapan saya sebagai orang tua yang sudah lama berkecimpung di bidang tua, ya marilah kita rukun-rukun lah. Ini namanya komunitas, saya pikir jangan terlalu membuat satu perbedaan-perbedaan yang tajam. Ya, jadi kita satu selera hobi untuk sepeda kuno. Jadi marilah kembali ke semboyan satu sepeda sejuta saudara. Amin. Baik, terima kasih Pak Bambang. Salam sehat, salam montel, sukses setelah 2022 ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.